Ya, jadi kan kita sekarang tuh udah eranya digital, Hmm. teknologi. Ternyata tapi baru-baru ini tuh pemerintah akan menggalakkan untuk milenial atau Gen Z yang mau jadi petani. Ya, menarik gak sih kesempatan atau peluang yang dikasih pemerintah ini Kalau menjadi dilihat petani? angkanya sebenarnya semua orang pasti pengen kan. Cuma kan yang jadi masalah itu adalah banyak yang gak ngerasa petani itu sebagai opsi karir. Bahkan dianggap sebagai pilihan pekerjaan terpaksa, Pak. Cuma pertanyaannya itu beneran disuruh nyangkul atau disuruh apa nih? Nah, ya mungkin yang kalau dibuat wisata, kalau mungkin sifatnya terminnya pendek-pendek, mungkin mereka tertarik. Iya, Tapi iya kalau benar. panjang, Kalau panjang, wah, mereka mikir tuh ya. Nah, kalau panjang ini mah jadi jejak si gundul, Pak. Iya. Jadi episode. Dari nanam sampai panen mah panjang banget. Kembali lagi di Patungan Podcast tentang Keuangan. Nah, kali ini topik kita masih seputar milenial Gen Z. Milenial Gen Z. Ini nggak seberat Donald Trump lagi. Donald Trump lagi. Jadi kita ngomongin Vladimir Putin. Lebih berat lagi dong. Lagi lebih berat ternyata ya. Iya, jadi kan kita sekarang tuh udah eranya digital, teknologi. Ternyata tapi baru-baru ini tuh pemerintah akan menggalakkan untuk milenial atau Gen Z yang mau jadi petani, bisnis petani akan diberikan Gaji 10 juta. 10 juta, betul. Akan diberikan gaji 10 juta. Nah, itu menurut Pak Firman atau Yuda gimana? Menarik gak sih kesempatan atau peluang yang dikasih pemerintah ini? Gitu. Kalau Menjadi dilihat petani. angkanya sebenarnya semua orang pasti pengen karena angkanya 10 juta bahkan Iya. UMR Jakarta aja nggak segitu. Iya. Iya, 5 jutaan. 5 juta bisa-bisa orang-orang di SCBD kesana. Kesana, Iya. Cuma kan yang jadi masalah itu adalah banyak yang gak ngerasa petani itu sebagai opsi karir. Iya. Petani itu bahkan dianggap sebagai pilihan pekerjaan terpaksa, Pak. Iya. Nggak ada kayak orang bangun tidur, gue mau jadi petani, nggak ada. Gue ingin memajukan pertanian Indonesia. Iya, kalau aku ngerasa salah satunya gara-gara yang kita tahu dari kecil, waktu zaman ada penjajahan, orang tuh diminta untuk jadi petani, jadi terkesan petani itu Kerja pekerjaan paksa, ya? kerja paksa, bukan kerjaan pilihan karir. Iya. Tapi kalau kita mau melihat dari total pekerja yang ada di Indonesia ya sektor itu yang paling besar persentasenya itu adalah petani. Secara jumlah. Secara persentase. Ya, mungkin kalau kita di kota, kita merasa bahwa orang kalau bangun tidur pergi ke kantor. Iya. Tapi kalau mau Idealnya. dilihat secara persentase, tuh di Indonesia petani itu jauh lebih besar daripada pekerja formal. Berarti sebenarnya dibanding pekerja SCBD, petani lebih banyak. Lebih banyak. Mungkin di sana Dari juga kota-kota. bawa tumbler juga. Betul. Dari kota-kota juga lebih banyak petani Iya. dari persentasenya. Nah, tapi yang membuat saya kaget adalah yang kebijakan yang memberikan gaji 10 juta Bukan apa, buat bukan milenial gaji. yang menjadi petani, begitu ya? Bukan gaji, ternyata keuntungan dijamin bisa dapat sekitar 10 Oh, juta. bukan gaji. Gitu. Itu katanya Nah. keuntungan 10 juta, Pak. Iya. Oh, keuntungan 10 juta. Panen, asal nggak tiba-tiba ada hama wereng. Nah, cuma pertanyaannya itu beneran disuruh nyangkul atau disuruh apa nih? Nah, itu yang menarik Ya kan? karena menurut saya anak-anak Gen Z ini ya, kan kita tahu sampai kemarin ada perusahaan-perusahaan besar yang mereka menolak Gen Z. Ya, PHK besar-besaran, Ya, PHK Gen Z. besar-besaran karena mereka menganggap Gen Z ini mereka tidak memiliki attitude yang baik, Etos kerja yang baik. etos kerja yang baik. Nah, kalau misalnya dalam hal yang bekerja sifatnya yang bukan kotor-kotor gitu ya, yang bukan nyangkul gitu ya, mereka aja ogah-ogahan, apalagi ditawarkan jadi petani. Nah, Nah, itu itu tuh. dia. Maksudnya Pak Prabowo pengen tuh kita jadi lumbung pangan. Yes. Itu kalau yang petaninya Swasembada pangan. Swasembada pangan kalau petaninya Gen Z, Pak. Kita kehabisan beras, Pak. Nah, Yang perlu dikit nge-tweet. Yang lo dikit posting, ya. panas dikit Posting, berhenti. ya. Ya. Tapi ternyata kalau dibaca lagi itu bukan jadi menyangkulnya, tapi lebih ke arah manajerialnya. Nah, setuju kalau mengajari ke arah sana buat saya, Pak. Karena Iya. petani. Gen Z itu karena dia terbiasa sama sosial media, sama Teknologi. internet, melek teknologi, dia bisa memanfaatkan
yang awalnya dipasarkan secara tradisional, kalau ada anak muda yang masuk ke sana bisa dipasarkan dengan cara lebih baik. Ya, Yang kedua, perkembangan ilmunya jauh lebih banyak karena dia betul. bisa ngebaca lebih aware sama mungkin literasi bahasa Iya. Inggris gitu. Jadi mungkin secara hasilnya akan jadi jauh lebih bagus juga gitu. Ya, setuju. Ya, kalau dari sisi peran mereka yang bisa membantu ke petani, ya seperti Bang Yuda bilang, oke, mungkin mereka akan bisa banyak mencari literasi terkait pertanian gimana ya. Saya setuju. Tetapi itu nggak mudah. Benar, nggak Ya, mudah. nggak mudah karena bagaimanapun ini adanya di desa. Benar. Iya, Nah, betul. bukan di perkotaan. Bukan di kota. Iya. Ini ada satu tantangan baru nih ya. Iya. Karena kalau di desa tuh nggak ada mall ya. Iya. Itu nggak ada tempat hangout yang sebagus di kota Iya. gitu ya. Di sana nggak ada tuh untuk Nggak ada ngopi, coffee shop. nggak ada coffee shop Nggak ada gitu ya, nggak ada Starbucks, nggak ada coffee bean ya, Iya, nggak ada iya. seperti itu nggak mudah. Nah, jadi kalaupun misalnya akan dibuat misalnya program itu, mungkin ini perlu dijabarkan lebih Detail, detail, ya. lebih rinci, lalu perannya Gen Z ini di Seperti mana, apa ya, iya, lalu iya. seperti apa, lalu tadi yang angka 10 juta itu seperti apa. Iya. Karena yang saya tangkap awal itu adalah gaji. Iya, gitu. iya, Nggak betul. sih semua orang bakal mau. Betul. Tapi pasti kerjanya salah-salah. Betul. Karena ya. sebenarnya yang itu tuh udah sempat dilakukan sama kampus-kampus, Pak. KKN Oh, itu kan kita KKN, iya. KKN itu kan Iya, datang iya, ke iya. daerah-daerah Betul. mengajari apa yang kita tahu Iya, 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 ke iya. tempat tersebut. Iya, iya. Cuma Iya. biasanya setelah KKN itu program nggak jalan lagi. Betul. Karena emang perlu pembimbingan secara terus-menerus Masif gitu. ya. Karena menurut saya digaji 10 juta pun, kalau misalnya mereka nggak bisa hangout, mereka nggak bisa ke mall, Iya. itu juga suatu tantangan yang sulit Iya, ya. Apalagi Gen Z nggak bisa lepas Karena- dari itu ya. Nah, Apalagi misal sinyalnya susah. Iya. Mendingan yang Apalagi- 1 juta tapi sinyal gampang Iya, katanya. betul. Lalu mereka nggak ada spot-spot untuk isi Instagram. Nah, itu juga nggak mudah gitu Iya, loh ya. iya, iya, benar. Nah, semangatnya terkait untuk supaya banyak orang mulai fokus ke pertanian untuk swasembada pangan ya, itu bagus. Itu bagus. Betul. Tapi mungkin harus dibuat lebih detail lagi gimana Lebih, ya. caranya supaya yang Gen Z ini yang diarahkan untuk betul-betul akhirnya mereka tertarik dengan dunia pertanian. Nah, ini yang harus dijabarkan lebih detail. Atau sebenarnya saya punya strategi, Pak. Ya, Caranya adalah dianggap ini sebagai wisata, Pak. Karena orang Jakarta kalau wisata ke Bali kadang jadi petani suka. ya. Ya kan, suka nanam, ada wisata yang kerjanya kita ngebajak sawah, nanam padi. Nah, Iya. jadi itu secara sukarela kan. Jadi mungkin ini dibilangin jangan kerja, Pak. Tapi wisata menjadi petani. Ya. Setiap orang gantian aja satu minggu, bergantian aja karena mereka seneng gitu. Kalau Iya, iya. kalau wisata kan jadi Wisata senang jadi gitu. ya karena nggak ada di kota ya. Karena nggak ada di kota kayak Iya. orang kota kerjanya apa? Kalau ke daerah foto Iya, iya, iya. foto sawah yang orang desa udah pengennya- lihat tiap hari. pengennya Ya. kalau Main lumpur, malam, kalau ya, malam betul. gitu. Ya mungkin yang kalau dibuat wisata, kalau mungkin sifatnya terminnya pendek-pendek, mungkin mereka tertarik. Iya, Tapi iya kalau benar. panjang, Kontraknya panjang. wah, mereka mikir tuh ya. Nah, Betul. kalau panjang ini mah jadi jejak si gundul, Pak. Iya. Jadi Dari nanam sampai panen mah panjang banget. Nah. Emang kita mungkin dibuat wisata gitu. Wisata nanam, Nah. wisata menyiram padi, Iya. wisata memetik padi, wisata dari padi jadi beras jadi gabah gitu. Ya. Berarti harus bikin Gen Z itu agak menarik gitu Agak ya. menarik, Padahal iya. tetap disuruh kerja ujung-ujungnya. Iya, benar. Tetapi mungkin ada hal-hal yang misalnya mereka bisa ambil tiru dari beberapa negara luar ya. Kita lihat ada beberapa negara luar itu petaninya kayak kaya. Iya, betul. Itu, Pak. Ya, Benar, jadi yang perlu benar. digali adalah ini terkait masalah idealisme atau ini menyangkut potensi keuntungan Iya, finansial. iya, benar. Nah, ini yang harus digalakan ya, disosialisasikan atau diajarkan. Mindset juga kali ya, Pak, ya? Untuk menjadi orang yang sukses atau mendapatkan keuntungan yang besar, itu nggak harus menjadi seorang pekerja formal Iya, loh yang ada di betul, kota loh. betul, Nggak harus betul, SCBD benar, loh. benar, Nah, benar, nggak harus benar, SCBD loh, tetapi Anda juga bisa menjadi seorang petani Petani. untuk Iya. menjadi kaya seperti itu. Karena di luar negeri itu berhasil. Di luar negeri Bisa itu jadi berhasil. Karena ternyata industrialismenya, industrialisasinya, kok Industrinya. Industrialisasi. industrialisasi Industrialisasi. pertaniannya Jalan. itu jalan. Nah Betul. mungkin di kita nggak jalannya akhirnya kita udah capek-capek yang beli tengkulak. Dari kalau tengkulak yang beli kan harganya Nah, kecil. yang miris justru yang saya pernah baca adalah
yang banyak kesulitan makan itu justru petani. Petaninya. Iya, ironi. Bayangkan, ironi nggak? Mereka yang memproduksi Iya, pangan, beras, tetapi mereka yang kesulitan makan. Bukan. Iya. Nah, ini artinya apa? Artinya hasil pertanian mereka itu tidak bisa membuat mereka sejahtera. Betul. Iya, iya, Kenapa? Karena tengkulak. Tengkulak itu. Karena apa? Karena biaya bibit atau biaya pupuk atau biaya terkait pertanian itu yang udah kosnya yang mahal. duluan, Iya ya. benar. Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana supaya pertama biaya untuk produksi pertanian ini murah. Benar. Lalu supaya keuntungan hasil tani ini mereka bisa rasakan. Sehingga akibatnya ini yang menarik sehingga Gen Z tanpa diiming-iming 10 juta Iya, pun iya. mereka menganggap ini bukan masalah gua mau pergi atau enggak menjadi seorang petani, tapi memang gua melihat ini adalah Ada sebuah potensi, potensi ya. keuntungan Itu dia. finansial yang tinggi di sana. Jadi saya ngerasa itu. Kita tuh terlalu sering kayak ada insentif-insentif. Padahal kalau ininya udah cukup menarik, orang pasti ke arah sana. Kayak misal nggak ada tuh insentif jadi content creator. Nah, Tapi orang lihat kalau jadi content creator Untungnya, untungnya ya. menguntungkan, bisa dapat produk Dapat- gratis, iya, bisa betul. Dapat dapat uang tempat juga, makan, iya. endorsement. Jadi kayak Endorsement, betul. tanpa ada insentif pun orang tuh pengen jadi content creator Iya. dengan sendirinya. Ya. Nah, ini berarti Nah, harus dibuat seperti itu ya. mungkin petani bisa dibuat kayak gitu kalau emang ternyata industrinya udah cukup mendukung, Jalan. yang bikin orang dapat keuntungan dari sana, ya dengan sendirinya akan terdorong. Gitu. ya, nah ini yang harusnya yang kita bisa tiru ya. Kita ambil contoh Korea Selatan, yang merdekanya bedanya hanya 1 hari dengan Indonesia, Ah. ya kita. Tapi kita bagaimana mereka membangun industri mereka Iya. dari apa? K-pop, K-pop Betul. jalan, drama. drama jalan Dari banget. K-pop dan dramanya ini akhirnya kita mulai mengenal mereka punya wisata, Wisata Iya, ya. betul. pangan mereka. Pangan. Sekarang ya, di makanannya mall-mall, mereka ya. Betul. Semua makanan Korea. Korea ada. Lalu yang Mobil. berikutnya mobil. Iya. Ya. Cinta sama Nah, produk. jadi kita juga kalau misalnya mau misalnya mengangkat misalnya pertanian kita di mana kita melihat negara kita ini luas banget dan ibaratnya orang bilang lempar Jadi sesuatu lempar yang bisa galah jadi tanaman. Iya. ya ada sampai ada subur ya, lagunya tanahnya ya. subur. Nah, tetapi ini yang harus ditiru bagaimana caranya supaya pertanian kita ini bisa swasembada dengan cara melibatkan Gen Z mulai tertarik untuk mereka menjadi seorang petani. Iya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Iya, itu memang membingungkan kenapa pilihan petani itu kayak sebagai pekerjaan terpaksa, padahal bener kita tuh subur banget Pak. Karena Betul. saya nih, sumpah waktu SD, kan kalau main bola itu pakai tiang kan, tiangnya dari batang tanaman kan, itu saya kubur nih Pak jadi tiang. Seminggu kemudian Tumbuh. berbuah Pak, tumbuh Pak. Iya. Subur banget berarti tanah kita ya. Singkong beneran jadi singkong Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Oh iya benar juga ya. Mungkin Iya. karena itu industrinya belum Belum mendukung ke jalan. arah sana yang Betul. akhirnya orang nggak tertarik. Karena yang aku dengar nih kalau di Korea apakah salah satu yang lagi naik juga tuh soal dramanya, drama Iya. Koreanya. Bahkan kemarin dengar di salah satu podcast, Koernas kan habis syuting di sana. Iya, Waktu Korea. dia di syuting di sana itu dapat insentif dari Koreanya. pemerintah Oh, karena daerah sudah Iya. daerah yang dia pakai syuting. Karena memperkenalkan. mengiklankan secara nggak langsung. Izinnya ya. dipermudah, Iya. dapat insentif juga kan jadinya Betul. orang jadi senang gitu. Betul. Nah, ini yang mungkin dipikirkan. Misalnya ada tempat wisata yang seperti Bang Yuda bilang, misalnya di satu daerah ya di sawah, mereka mulai mengenal, oh ternyata menarik ya wisata di Indonesia ya. Iya, benar. Nah, mereka oh gini loh cara bajak. Lalu oh ini sawah, ini pangan berasnya seperti ini. Harganya dari produk beras ini ada turunan-turunan produk turunan yang lain. Apalagi bisa diekspor ya. Jadi nilai tambahnya memberikan keuntungan yang lebih kepada petani ya. Ini kan sesuatu yang mulai dipikirkan. Iya. Nah, jadi saya pikir bukan hanya berhenti pada milenial, yuk mau jadi petani nggak? Lu kasih 10 juta ya. Nah, itu sesuatu yang mungkin tidak lama ya. Enggak lama benar. Nggak lama, tapi harus semua dipikirkan seperti Korea Selatan. Iya, Bagaimana mereka membangun industri mereka dari sektor yang lain, dari K-popnya, dari dramanya, sampai akhirnya mereka menjadi negara yang luar biasa. Ya dan benar kalau bisa dimanfaatkan dengan baik si pertanian ini kan beneran jadi bisa tempat wisata. Betul. Orang Jakarta ke Bali kan untuk melihat apa? Teraseringnya kan. Betul. Iya, Jadi itu yang ibunya- Betul, terasirinya bagus banget tuh. Bagus banget, Yang betul. sawahnya, ya. Nah, Cuma sayangnya banyak daerah yang malah pengen jadi Jakarta. iya. Padahal ya orang Jakarta nggak pengen ke satu tempat Iya. untuk melihat
sesuatu yang sama kan Nah, gitu. setuju tuh Bang Yuda. Karena saya alam. melihat juga, saya di Bandung, di daerah pinggiran, itu sawah-sawah sekarang Masih diuruk, dijadikan perumahan. Iya, banyak Nah, yang- seharusnya udah mulai di stop. Ya, ibaratnya sawah tetap ada. Iya. Tapi dengan catatan misalnya untuk pemukiman ini dibuat Nggak boleh, apartemen. ya, Iya. Nggak boleh ada di sana. Nah, sawah-sawah ini supaya ini tidak beralih fungsi jadi tanahnya dijual untuk sebuah perumahan, ya dipikirkan gimana supaya petani ini akhirnya mau menjadi petani. Benar. Ya, nah, sediakan insentif buat petani, Iya. sediakan pupuk murah, bibit Iya. murah, pastikan supaya keuntungannya mereka bisa rasakan, sehingga mereka tidak beralih profesi dengan menjual Nah, lahan mereka, betul. atau mereka Untuk profesi jadi- pindah ke kota menjadi pekerja di kota-kota. Nah, Pak, yang mau saya tanya adalah ini kan sebenarnya kita ngomongin Gen Z jadi Ah, petani, ya. kayaknya udah nggak mau. Sebenarnya ini tuh masalah yang baru terjadi saat ini atau memang dari eranya Pak Firman, dari eranya Pak Mbak Sandra tuh memang udah nggak, orang tuh memang nggak ada minat ke arah pertanian, nggak ada minat ke arah yang bukan modern kayak gitu, Pak. Iya, iya. Kalau saya lihat, kalau saya lihat dulu sampai sekarang, sepertinya minat itu udah mulai berkurang, ya. Oke. Bahkan di tempat saya sendiri yang tadi saya bilang di kota Di Bandung, di Bandung. pinggiran aja, sawah-sawah itu udah mulai diuruk jadi perumahan-perumahan. Ya, bahkan saya melihat juga di tempat asal dari orang tua saya juga, itu sekarang udah nggak ada lagi sawah-sawahnya. Oke. Nah, itu dijadikan perkebunan kopi, coklat. Oke. Nah, Coklat. seperti itu. Nah, jadi saya pikir ini harus digiatkan kembali. Kenapa Iya. sih orang nggak mau jadi petani? Sumber masalahnya yang dicari. Oke. Ya, sumber masalahnya dicari, itu yang dituntaskan sehingga petani ini digiatkan kembali sehingga mereka mulai tertarik untuk menjadi seorang petani. Ya. Kayaknya kurang edukasi juga nggak sih, Pak? Saya pikir bukan edukasi. Diedukasi sedemikian rupa pun, Bukan kalau edukasi. seandainya tidak menarik keuntungannya, Keuntungannya Oh, nggak, keuntungannya itu ya. jadi Iya. mau nggak mau ujung-ujungnya ke arah finansialnya kan. Iya, Pak? iya, ujung-ujungnya ke situ sih. Dan iya, Betul. soalnya kalau misalkan kayak tadi ada sawah, ternyata sawahnya menghasilkan duitnya lebih sedikit. Akhirnya ya udah diuruk jadi jadi perumahan. Perumahan. Ada sawah lagi digantiin jadi apa? Iya. Yang jadi masalah kalau itu terus berlanjut adalah ada kampus yang jurusan pertanian kalau nggak ada sawahnya gimana ya, Pak? Nah, itu. Tapi kalau Jurusannya. Jurusannya tetap ada. tapi petaninya nggak ada gitu ya. Benar. Petaninya sawahnya nggak ada. ngapain? Dia cuma ngayang ya cara nanam padi itu begini. Bikin konten jadinya. Nah, menurut saya bukan hanya itu yang harus kita antisipasi, bahwa ke depan masalah iklim, nah itu harus menjadi perhatian. permasalahan ya. Oh, Masalah. iya. Perubahan iklim itu akan mempengaruhi kepada pertanian juga. Pertanian ya. Nah, masalahnya kalau seandainya kita tidak memikirkan serius terkait swasembada pangan Oke. dan kita waktu itu di saat itu kita tidak bisa import karena negara lain juga mengalami gangguan Iya, iklim jadi stoknya dan mereka dibatasin ya. harus membatasi memastikan buat diri dulu sendiri. buat negara mereka. Iya, iya, iya. Pertanyaannya, kita gimana? Iya, itu yang terjadi waktu pandemi itu kan. Betul, Kita masing-masing negara mengamankan negaranya. Iya. Masing-masing negara ngamanin negaranya bahkan untuk anti vaksin. Nah, Kita dapatnya di akhir-akhir kan betul, gitu. Bener betul. kan? Nah, jangan sampai masalah kebutuhan pangan ini akibatnya nanti bisa seperti itu. Itu. Makanya harus dilakukan, apalagi di depan mata ancaman terkait perubahan iklim Ya udah, itu nyata sangat-sangat mengganggu terkait dengan pertanian. Iya. Nah, kalau sampai nanti banyak negara terganggu dengan hal ini dan kita mau impor, tidak ada negara yang mau ekspor, waduh, ini Iya. bisa chaos. Bisa chaos dan Nah. kalaupun nantinya kita Bahan pokok impor, ya. harganya pasti Mahal banget. Iya. Betul. Dan ini akan mempengaruhi Menjadi krisis kepada nanti. Dan kalau nggak mulai dari sekarang tuh yang jadi bahaya adalah Pak, mungkin di era 70-an, 80-an, 90-an semua sungai, semua kali itu bisa ngalirin sawah. betul. Karena Oke. kali dan sungainya belum tercemar. Betul. Sekarang itu kan udah semuanya tercemar. Betul. Itu dialirin ke Limbah, sawah, ya. nggak bikin sawahnya bertumbuh Jadi dengan subur. baik gitu. Iya, betul. Hmm. Ya, makanya ini masalahnya adalah masalah yang tidak mudah ya. Benar. Itu dari hulu sampai hilir harus detail dijabarkan sehingga itu yang membuat akhirnya petani semangat menjadi petani. Gen Z mereka juga Bisa semangat membantu. untuk menjadi petani Iya. atau membantu di pertanian. Ya, dan apalagi kalau memang ternyata uangnya menjanjikan. Iya. Ya. Oh, saya ngerasa ya, banyak orang kan ngerasa Jakarta udah terlalu sumpah.
Betul. Saya yakin banget orang itu nggak akan ngerantau kalau di daerahnya punya kesempatan yang Iya, sama. iya. Setuju. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta ya, Karena buat di Jakarta menghasilkan tuh udah uang. capek banget, semuanya serba terburu-buru. Ya, macet. Itu Ya. makanya, tapi mau gimana industrinya di sini, Di sini uangnya di pusatnya. sini. Ya. Jadi udah jauh dari keluarga juga kan, nggak semua orang pengen itu. Cuma Ya. kalau memang ternyata bisa dikembangkan kayak gitu, ya nggak akan macet lagi Jakarta, nggak akan sumpah lagi karena setiap daerah udah bisa ngembangin dirinya masing-masing. Atau bisa sejahtera juga di daerah masing-masing Iya, gitu ya. setuju. Ya. Betul. Nah Pak, yang mau ditanya nih, Ya. semisal ternyata ada anak muda yang karena janji itu keuntungan 10 juta, bisa lah mereka akhirnya gue mau nih ke daerah buat jadi membantu petani atau menjadi manajerial petani. Pas dia udah punya duit 10 juta nih Pak, cara ngatur uangnya gimana Pak? Karena itu akan berbeda tuh cara ngatur uang di desa sama di Jakarta Ya. mungkin ya. Oke, ini menarik bahwa walaupun kita misalnya seorang petani, dia punya uang yang cukup ya dari keuntungan hasil taninya, tetap harus tidak bisa dilupakan dengan yang namanya investasi. Oke. Karena nilai uang kita dengan berjalannya waktu akan berkurang karena ada namanya inflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan barang dan jasa yang secara terus-menerus ini yang membuat nilai uang kita akan berkurang. Jadi kalau Gen Z tadi yang misalnya dia dapat 10 juta karena tertarik dan itu misalnya lebih karena otomatis ya dengan UMR 5 juta aja di Jakarta Bisa di 2 kota kali lipat bisa, apalagi 2 kali lipatnya dia di desa yang barangnya lebih murah, yang nggak ada mall di sana, pasti kan yang dia bisa investasi yang dia tabung akan lebih besar. Betul. Nah, ini harus didorong dengan keyakinan bahwa dia yakin bahwa dia harus investasi. Oke. Nah, yang harus ditanamkan adalah pay you first. Ya, Pay you first tuh apa maksudnya? Pay you first. ya, bayar dulu diri kamu. Gaji untuk diri sendiri. Iya. Jadi kita setelah capek, kita kasih self reward mungkin ya bahasa. Bukan. Bukan. Jadi kita harus tahu bahwa masa depan kita Panjang. masih panjang. Oke. Dan kita harus siapkan dana di saat kita udah tua. Sama kebutuhan kita juga bertambah. Dan gitu, kebutuhan Pak, ya. kita juga bertambah. Dan inflasi akan mengalahkan nilai uang kita. Iya, Oke. Nah, itu sebabnya kita harus bayar dulu diri kita sebelum kita membayar yang lain. Oke. Nah. Mengamankan buat diri kita untuk masa depan. Ya, gitu ya, makanya kita Oke, harus oke, bayar oke. dulu diri kita, baru bayar yang lain. Oke. Nah, berapa yang harus kita bayar? Berarti kita harus hitung. Berapa kebutuhan kita di saat nanti kita tua sudah tidak punya kekuatan untuk bekerja. Nah, ini yang harus kita siapkan sehingga kita cicil. Nah, kita bayar. Nah, petani juga, apalagi petani yang dia harus macul. Iya. Kalau udah tua kan nggak punya kekuatan untuk macul. Iya. Ya, nggak ada kekuatan untuk dia misalnya untuk bekerja keras seperti petani yang ada sekarang. Jadi mandor gitu Pak ya, cuma bisa lihat. Artinya, petani ketika dia memiliki uang, dia juga harus berinvestasi. Dia harus bayar terlebih dahulu dirinya untuk masa depannya, berapa yang harus dia cicil Oke. supaya dia di masa tua mereka bisa tetap hidup sejahtera. Itu dia. Nah, kalau mereka misal yang tadi Pak Firman bilang, dari awalnya kerja di Jakarta udah bisa investasi sedikit. Pas di daerah karena UMR-nya juga di sana kebutuhannya jauh lebih rendah, Iya. harga-harga bahan pokoknya jauh lebih rendah, yang bisa diinvestasikan lebih banyak. Masalahnya Pak, pilihan investasi itu sekarang banyak banget Pak. Seingat saya ada 960 saham di Bursa Efek. Iya. Tahun depan bursa tuh menargetkan 66 saham baru. Jadi ada 1022 saham. Dari 1022 ini, Tembus target 1000 ya. ya mana yang kita bisa pilih, mana yang bisa menghasilkan keuntungan, mana yang malah bikin kita rugi. Gimana cara milihnya, Pak? Oke, ya. Kalau untuk petani ya mungkin kalau misalnya mereka kurang paham ya. Kalau sekarang kan udah ada namanya internet ya. Iya. Nah, mereka nggak perlu datang ke kota, mereka bisa belajar secara online. Iya. Ya. Dan ada banyak pembelajaran di YouTube, ada banyak pembelajaran online mereka bisa ikutin.
Nah, lalu sehingga mereka bisa berinvestasi dalam hal saham. Iya. Nah, pertanyaan kenapa saham? Iya. Karena sahamlah yang untuk investasi jangka panjang yang powerful. Karena kalau kita bicara investasi, itu bicara compounding. Iya. Nah, kalau kita bicara compounding, itu waktu memegang peranan penting. Oke. Semakin panjang waktu, semakin lebih powerful. Kita ambil contoh, compounding dengan yang sifatnya linear. Kalau 2/5 itu sama dengan 10. Oke. Ya. Nah, tetapi 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Itu linear. Kalau compounding berarti pangkat. 2/5 itu sama dengan 32. 2 kali 2. Oh, 2 kali 2 kali 2. Kali 4, 4 kali 2. Nah, 8 kali 2, iya, 16. iya. Oke. Nah, kalau misalnya 2 kali 5 berarti 2-nya ada 5. Iya. Kalau 2/5 berarti 2 kali 2. 4 dipangkatin dikali 2 lagi 8, dikali 2 lagi 16, dikali 2 lagi 32. Betul. Nah, kita ambil contoh, itu 5. Kalau 10 tahun, kita ambil contoh, 2 kali 10, 20. 2-nya ada 10 kali. Iya. Tapi kalau compounding, 2/10 itu sama dengan 1024. Bayangin 20 dengan 1024. Iya, jauh banget. Jauh banget. Bayangin 5 tahun, tadi 62 dengan 10 tahun, 64 dengan 1024, jauh banget. Nah, ini bicara compounding artinya waktu menentukan untuk akumulasi aset kekayaan kita makin powerful. Benar. Nah, artinya yang paling powerful untuk investasi jangka panjang adalah saham. Untuk jangka pendek itu terlalu volatile dan tidak disarankan. Iya. Tapi untuk jangka panjang, selama kita melihat ini masa depannya perusahaan ini bagus ya, lalu industrinya juga menarik ya, ini sangat powerful untuk kita bisa menyimpan untuk investasi secara berkala ya bulanan di saham. Nah, gak usah takut. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan baik dari desa untuk membeli saham. Tinggal bagaimana cara pilihnya, ikuti kelas yang ada dilakukan oleh Visto. Masuk lagi tuh barang. Saya sebenarnya udah nggak mau, cuma diajak dulu sama Yuda. Gitu. Saya bahasanya bridging dulu. Oke. Tapi sebenarnya sebenarnya yang bisa kita obrolin juga adalah itu yang kita bilang petani yang kita maksud adalah petani-petani milenial yang memang akhirnya udah punya uang buat hidupnya, terus bisa mengisikan untuk masa depannya. Kalau ternyata masa sekarang ini masih berat, ya memang perlu pendapatannya harus di-push lagi. Kita punya spread uang buat investasi. Dan sebenarnya juga Pak, kalau ini program berjalan dengan baik ya soal industri pertanian ini yang gaji 10 juta untuk milenial dan Gen Z yang di ini. Industri pertanian kita lagi menarik banget. Ada nggak Pak saham-saham di industri pertanian yang udah mulai bisa kita pantau Pak? Saham industri pertanian ya? Oke. Industri pertanian berarti yang ada kaitan dengan pertanian itu pupuk ya. Pupuk apa ya kode sahamnya? Ada. Tapi menurut saya sepertinya di industri untuk pasar modal juga terkait dengan misalnya yang pertanian, yang misalnya beras dan lain-lain itu belum banyak. Belum banyak. Tidak sebanyak seperti pertambangan atau misalnya sektor manufaktur yang lain. Sektor digital. Sektor digital. Iya, kayak tahun ini banyak sektor yang energi terbarukan. Ya. Karena memang Indonesia saat ini memang lebih banyak ditopang oleh tambang ya, energi. Nah, itu sebabnya ini tantangan buat yang sektor pertanian, bagaimana ketika ini dikelola dengan baik, akhirnya akan banyak nanti emiten-emiten yang berkaitan dengan pertanian akan melantai di bursa. Iya, dan kayaknya di pemerintahan sekarang memang memfokuskan ke arah sana ya. Betul. Dengan satu yang itu insentif 10 juta buat jadi petani. Yang kedua pengen swasembada pangan. Jadi memang concernnya ke arah sana nih. Mungkin ada dua nih Mbak, Cepin sama Japfa salah satunya. Oh itu ya, Cepin Japfa kan orang lebih tahu itu lebih ke arah ayam ya, peternakan ayam. Nah, jadi ketika ditanyakan yang terkait dengan beras apa ya, pasti orang bingung. Iya benar. Ya, tapi kalau misalnya nggak langsung. Kayak perbankan. Hoki paling jarang. Kalau misalnya ayam kita masih bisa tebak, ada Japfa, ada Main, ada Cepin. Tapi kalau misal beras atau tani, orang lagi bingung tuh. Apa ya? Cuma tahu hoki satu, tapi itu kok jarang kedengeran gitu ya. Ini menggambarkan bahwa sektor ini masih jauh daripada seksi. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton episode ini bisa langsung cari nih perusahaan apa atau emiten apa aja yang berhubungan sama pertanian. Karena bisa jadi kalau memang industrinya
sama pemerintah kita mau Difokuskan. fokuskan ke arah sana, ini jadi emiten-emiten yang bisa bergerak Punya naik potensi gitu. ya, peluang ya. Bisa Iya. peluang naik. Betul. Dan kalau ada ide mau bahas apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, Dan jangan lupa buat apa? Buat like Subscribe dan komen. dan komen. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Patungan Podcast tentang keuangan.